Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan menarik energi ya dari 12 zodiak ya. Saya akan mencoba memprediksi ya ataupun menerawang ya kira-kira 5 zodiak manakah ya yang akan bertemu cinlok ya, istilahnya yang akan menemukan cinlok atau cinta lokasi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saja saya shuffle karena tadi sudah saya tarik energinya sobat ya. Sekali lagi ini bersifat prediksi ya, bersifat general reading, bersifat umum, mohon sikapi dengan bijak sobat ya. Langsung saya shuffle ya. Lima zodiak ya. Oke, saya acak kartunya. 2 4 5. Oke ya, sudah ada 5 kartu ya. Sekali lagi ya sobat ya, saya akan memprediksi atau menerawang kira-kira dari 12 zodiak 5 zodiak manakah ya yang yang akan terindikasi cinlok ya atau cinta lokasi ya. Oke, bisa saja melalui sosmed ya, ataupun bisa saja di lingkungan terdekat ataupun lingkungan pekerjaan, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya buka untuk kartu yang pertama ya. Ini ada 10 tongkat sobat ya, dibawa seseorang ya, dipikul semua ya. Ini terlihatannya sangat berat ya. Oke, ini seseorang ini ya yang akan terindikasi cinlok ya ataupun cinta lokasi ya, mungkin seperti itu ya tepatnya ya. Ini orangnya apa ya, di sini orangnya bisa dikatakan pekerja keras ya. Dia tidak mau menunda-nunda ya, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri sifat karakternya ya. Dia suka bekerja keras ya, jarang mau ya, bukannya tidak ya, jarang mau untuk menunda-nunda pekerjaannya, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Di sini dia selalu ingin menstabilkan keadaan ya, keadaan dalam kehidupannya, meskipun di sini sering dilanda dilanda liku-liku hidup yang berat ya, mungkin adanya suatu kesedihan ya. Dan dia juga mempunyai keinginan ketika istilahnya ketika mengarungi hidup ini bisa bahagia ya, dari sektor berbagai sektor ini ya, bisa asmara, bisa keuangan, karir ya, dan lain-lain ya, yang diinginkan dia seperti itu ya. Terus dia orangnya itu intuisinya tajam ya aslinya ya, naluri hatinya ataupun intuisinya itu tajam dia ya. Dia mempunyai beberapa bakat ini ya. Kalau saya lihat dari terawangan ini, dia mempunyai beberapa bakat untuk istilahnya ya, maksud saya mempunyai beberapa bakat untuk cara berbicaranya itu loh sobat. Dia itu pandai ya, ketika mungkin yang saya maksud itu ketika dia bekerja menjadi guru ataupun sales ya, itu dia ada kemungkinan besar ya seperti itu ya, karena bakat istilahnya pembicaranya dia itu terkesan bisa dikatakan mudah ditangkap ya, enak, kira-kira seperti itu ya cara berbicaranya ya, seperti itu ya dia ini. Dan dia juga istilahnya itu kalau secara berpakaian sederhana ya, tidak mau terlalu kelihatan berpenampilan wah atau berpenampilan mewah, tidak seperti itu ya dia. Dia di sini sepertinya kayak itu, dia maunya sederhana ya cara berpakaiannya.
dia sosok muda, apa ya, muda bermasyarakat juga ya, seperti itu ya dia ya. Oke ya, ini yang terindikasi ya untuk zodiak pertama ini. Kelihatannya ini zodiak Libra ya. Nah, ini saya terawang zodiak Libra ini sobat ya, yang akan terindikasi mendapatkan asmara cinlok ya. Ini kelihatannya bisa di seputar lingkungan ini ya, lingkungan keluarga. Maaf, bukan lingkungan keluarga, di lingkungan bermasyarakat yang sudah dikenal sama dia ya, kira-kira seperti itu ya. Sosmed juga ada ya di sini ya kelihatannya. Oke, untuk orang kedua ya, ini ada Two of Cup ya. Satu wanita, satu laki-laki ya, saling memegang cup, atasnya love ya. Di sini ciri sifatnya terlihat ya, dia tidak mudah amarah ya, dia selalu mengedepankan suatu pertemanan di sini sobat ya, dan orangnya ceria ya, orangnya ceria ya, tidak mudah bersedih ya dia. Dalam artian dia bisa mengendalikan kesedihan. Ketika dia bersedih, dia di sini bisa apa ya, menutup dirinya untuk tidak terlalu terlihat kesedihannya ya, dia bisa menutupi ya, kira-kira seperti itu ya. Dia juga cerdas ya tipenya ya, tipenya cerdas juga, secara pertemanan bagus ya juga di sini ya, bagus. Terus di sini juga terlihat apa ya, di sini kelihatannya bisa mengimbangi kawan ataupun lawan bicara di sini ya dia ya. Dia tidak mau menyinggung perasaan ya, dan ini juga apa ya, terindikasi orangnya ini istilahnya itu apa ya, keceriaannya itu terlalu tinggi ya, sehingga terkadang itu canda tawanya itu lepas ya, tidak bisa terkontrol ya dia, mungkin saking bahagianya seperti itu ya, sehingga tidak bisa terkontrol ya untuk canda tawa sama temannya itu lost dia ya di sini. Di sini juga dia tidak tegaan sobat ya. Di sini tidak tegaan ya, dan penyayang ya di sini ya. Siapa sama ya, maksud saya ya, dengan semua orang ya, siapa saja disayangi ya ini ya. Ya, sekali lagi ya, untuk semuanya ini tidak ada gender sobat ya, bisa terbolak-balik ya, entah wanita entah laki-laki ya. Yang jelas saya memprediksi ataupun menerawang yang bakal mendapatkan asmara dalam hal yang bakal mendapatkan cinlok ya dalam hal asmara, yaitu ya saya sebutkan ciri dan sifatnya ya. Oke ya, lanjut ya. Di sini juga dia punya beberapa keniatan ya di sini ya. Ketika mungkin mempunyai pasangan ya, dia akan coba mengontrol dirinya lagi ya, dengan arti dia menginginkan suatu perubahan ya sobat ya di sini ya, perubahan sifat ya yang dia inginkan ya. Contohnya ya, kalau saya sudah mempunyai pasangan ataupun berpacaran yang lebih serius, ataupun apalagi sampai nanti berkomitmen, dia akan merubah sifatnya, kira-kira seperti itu ini ya. Di sini menggambarkan seperti itu. Oke ya, dia juga tidak tegaan dan apa ya istilahnya di sini itu tidak memilih ya, tidak memilih dalam berteman ya. Menurut dia ketika dia nyaman ya, ya dia samperin, istilahnya dia ikut membaur ya, seperti itu dia ya. Oke ya, di sini kelihatannya terindikasi untuk zodiaknya ya, ini kelihatannya Sagittarius masuk sini ya. Ini untuk terawangan saya Sagittarius yang akan menemukan cinta lokasi ya, bisa di sosmed ya ini ya kelihatannya ya. Oke, saya buka kartu ketiga ya. Ada 8 ya, ada 8 cup sobat ya, bisa dilihat ya, sama ditinggalkan seseorang ya. Di sini sifat dan kepribadian kalau saya terawang ya di sini ya. Di sini dia apa ya istilahnya itu pantang menyerah juga ya di sini ya kelihatannya ya. Ketika hasil yang sudah dicapai itu bisa dikatakan sudah bagus ya, itu maunya itu lebih bagus lagi ya. Jadi di sini orang ini apa ya, selalu ingin berkarya dan selalu ingin mengembangkan ya apa yang sudah dipunyai ya, kira-kira seperti itu ya, dan ingin lebih menyempurnakan lagi apa yang sudah dikerjakan, kira-kira seperti itu orang ini ya.
Dia juga maksud saya, dia juga apa ya, memiliki apa, ketajaman berpikir juga ya, sama ini juga membaur sama lingkungan pertemanan ataupun lingkungan masyarakat yang dia kenal ya, kira-kira seperti itu ya. Terkadang dia juga di sini mudah percaya ya orangnya ya, sedikit mudah percaya sama orangnya di sini ya. Jadi terkadang dia juga bisa dikatakan mudah kecewa juga ya, karena mungkin terlalu percaya ya, seperti itu ya orang ini ya. Tapi sifatnya keseluruhan saya melihat ini baik ya, kelihatannya dia ya. Sama ya, kalau saya katakan di sini juga dia itu sosok istilahnya penolong ya di sini ya. Ketika ada orang susah mungkin ya dia mau menolong ya, dan tidak tegan ya. Apalagi orang yang curhat sama dia ini kelihatannya ya langsung dia semangat untuk mengasih solusi, dan dia juga mengharapkan orang tersebut itu agar bisa lolos dari masalah ataupun lolos dari konflik yang sudah dicurhatkan, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia punya apa ya, istilahnya punya rasa dalam hati tinggi ya sama sesama ya, khususnya sama orang-orang yang kenal dia, apalagi yang mengajak dia berbicara untuk mendapatkan solusi. Orang ini baik ya, kira-kira seperti selalu mengasih solusi dan mengasih semangat di sini. Di sini kehidupannya tidak mewah sobat ya, kalau saya lihat bisa dikatakan sederhana ya di sini ya, sederhana, dan dia apa ya istilahnya itu selalu ingin tahu ya, selalu ingin tahu hal-hal terbaru ya, kira-kira seperti itu. Apalagi misalkan contoh ya, ada info terbaru apa ini yang menarik ya, semuanya info terbaru yang menarik, dia ini langsung seperti apa ya, bisa dibilang kepo ya orang ini sobatnya gitu loh. Dia ingin tahu apa ya itu, ini apa ya beritanya kok rame banget ya, seperti itu. Dia selalu ingin tahu ya. Dan dia juga di sini apa ya istilahnya tidak mengedepankan egonya di sini ya sobat ya. Baiknya positifnya orang ini seperti itu, dia tidak mendahulukan egonya. Tetapi di sini juga ketika dia disakiti ya mungkin apa ya marah tuh, cuman marahnya itu tidak meluap-meluap, barusan terputus ya memorinya, kelihatannya apa ya, kelihatannya penuh ya. Oke ya, saya lanjut ya. Sekali lagi dia itu tidak gampang marah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, di sini juga dia tipenya pengertian juga ya. Pengertian jikapun sama teman ya, dia selalu pengertian juga ya di sini ya. Ketika ada yang susah ya, dia mau yang dia punya itu selalu ingin diberikan ya sama orang ini ya, kira-kira seperti itu ya. Bagus ya dia ya. Dan juga mempunyai apa ya, dia itu terkadang ya jika ada masalah itu dominan untuk dipendam ya sama orang ini ya. Ketika ada masalah itu dominan dia kuat untuk memendam ya, seperti itu ya orang ini ya. Oke ya, ini kalau saya prediksi ya dari terawangan saya, ini masuk ya di zodiak Scorpion ya, masuk di sini ya, Scorpio ya, masuk ya di sini ya. Oke, untuk orang keempat ya ada Two of Pentacles sobat ya, ada 2 koin ya dipegang orang ya. Di sini kelihatannya sifat dan karakter ya untuk urutan orang keempat ini ya. Di sini dia apa ya istilahnya itu, cara bermasyarakatnya ini kelihatannya dia juga apa ya, bisa dikatakan humble mungkin ya, seperti itu ya dia. Jadi istilahnya itu tidak memandang kaya atau miskin ya, cara dia bermasyarakat itu seperti itu ya, semua dia samakan ya. Jadi dia tidak memilih-milih teman ya, dalam artian seperti itu ya dia di sini apa ya istilahnya itu, dia mempunyai pikiran ya, dia mempunyai pikiran itu bagaimana
dia itu selalu berpikir jauh ya di sini ya. Jadi tidak mau istilahnya itu berpikir pendek, dia mempunyai pikiran itu selalu berpikir jauh. Ketika ingin melangkah ataupun ingin istilahnya taruhlah mau berbicara saja, dia di sini memikirkan ya. Maksudnya memikirkan jangka panjang, apakah ini nanti melukai atau tidak. Dia selalu berpikir panjang orangnya ya. Dan juga batinnya rada bisa dibilang rada peka ya di sini ya. Seperti itu ya, orang ini ya mempunyai kecerdasan juga dia ya di sini ya. Dan dia juga mampu mengimbangi lawan bicaranya ya. Ketika lawan berbicaranya seperti apa, dia selalu bisa mengimbangi ya, dan bisa menjawab ya, kira-kira seperti itu ya. Secara emosional ya bisa istilahnya bisa dia kontrol ya, tetapi juga terkadang dia loss ya, dia tidak bisa mengontrol ya. Jikapun memang dia tersakiti hatinya, dia marah banget di sini ya. Cuman di sisi kebaikannya mudah reda dia di sini sobatnya. Katanya seperti itu ya. Dia selalu mencoba ingin dia selalu ingin mencoba mencari info-info terbaru ya, mungkin tentang di kehidupan dia ya, apa yang dia butuhkan. Maksud saya seperti itu ya, apa yang dia butuhkan dalam hidup ini dia selalu ingin menggali sobatnya, ingin menggali, mencari suatu info-info ya, seperti itu ya, baik di sosmed maupun di lingkup pertemanan maupun di lingkup pekerjaan ya. Dia selalu seperti itu dia ya. Karena dia di sini tujuannya ingin mempunyai perubahan dalam hidup ya, yang dimau orang ini ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Dia juga mudah bersahabat ya di sini ya, mudah bersahabat ya, tetapi juga sedikit mempunyai rasa bimbang ya di sini ya. Rasa kebimbangannya lumayan di sini ya. Saya katakan seperti itu orang ini. Dan dia juga damai ya. Istilahnya damai orangnya, juga bisa mendinginkan masalah ya. Seperti itu orang ini ya. Dan kelihatannya juga mempunyai masa lalu yang kelam juga ya di sini ya. Mungkin kesedihan yang masih membekas ya. Yang paling membekas itu orang ini kelihatannya masih menyimpan itu ya. Terkadang sulit untuk dihilangkan biarpun dia mencoba untuk menghilangkannya. Seperti itu. Dan daya ingatnya lumayan kuat ya orang ini ya. Ketika melihat seseorang ya yang belum dikenal ya, seumpamanya dia itu melihatnya itu seolah-olah itu pernah ada di dalam hidupnya. Nah, bisa ditangkap ya. Jadi kuat ya daya ingatnya dia ya. Seolah-olah melihat orang itu, ini kok seperti yang saya kenal, ini kok seperti yang dulu bersama saya ya, kira-kira seperti itu maksud saya ya. Jadi daya ingatnya kuat ya di sini ya. Intuisinya juga main ya, istilahnya intuitif ya, imajinasinya dia juga lumayan bagus di sini ya. Juga bisa menyesuaikan keadaannya dia ya. Dia kelihatannya juga tabah ya dalam mengarungi hidup ya. Kelihatannya liku-likunya juga banyak ya di sini ya. Bisa faktor pekerjaan juga ya, di sini ya. Bisa faktor pekerjaan, asmara ya di sini ya. Dia juga kelihatannya di sini, kalau saya terawang ya, ini kategorinya ini masuk Leo ya. Zodiak Leo ini sahabat, yang menjadi istilahnya yang akan kena target, akan menemukan sebuah asmara tetapi cinlok ya, cinta lokasi ya di sini ya orang ini. Oke ya, untuk kartu terakhir ya, kartu kelima ada strength ya sahabat ya, wanita menaklukkan singa ya. Ini bagus ya, orang ini mempunyai ciri-ciri kesabaran ya dan semangat juang ya, istilahnya seperti itu ya. Di sini dia tidak takut ya, dalam arti ketika saya benar, saya tidak perlu saya takut ya. Orang ini seperti ini ya. Seperti itu sifatnya ya, maksud saya. Jadi ketika dia apa yang diyakini benar, dia tidak pantang mundur ya di sini. Juga adanya suatu kesabaran ya di sini ya. Juga adanya rasa keikhlasan ya orang ini. Bisa dikatakan ketika dia dihantam masalah, diuji masalah, dia selalu ikhlas sahabat ya. Selalu ingin mengikuti arah air ya. Dalam prinsipnya dia seperti itu kalau saya lihat dari terawangan ya. Selalu mengikuti arah air dia ya. Dia juga istilahnya itu
juga penasarannya tinggi ya sama hal-hal yang baru ya, mungkin apa ya istilahnya itu ketika ada info ataupun berita ataupun barang-barang yang baru ya, dia ingin apa ya istilahnya ingin tahu ya, seperti itu orang ini ya, bisa dikatakan rada sedikit kepo lah ya seperti itu ya orang ini. Sama ya ada tadi yang sudah saya sebut ya, ini juga memiliki sifat seperti itu dia ya. Bagus ya orang ini, energinya dingin ya, juga rasa pedulinya tinggi ya di sini ya sama teman ya, pedulinya dia tinggi, terutama sama keluarga ya, dia luar biasa ya, benar-benar ingin menjaga keluarganya ya dia. Jangan sampai keluarganya itu apa ya istilahnya itu mendapatkan malu dari orang lain ya, ataupun mendapat apa ya, istilahnya kekecewaan dari orang lain, dia selalu menjaga ya. Apalagi jika pun ada suatu apa ya kurang baik dari orang lain ya, adanya kurang baik sama keluarga dia langsung marah meluap ya. Jadi dia ingin totalitas benar-benar menjaga di lingkup keluarga ya orang ini ya. Bagus juga energinya ya dia ya. Dia juga tipenya itu apa ya istilahnya itu juga pandai menyelesaikan masalah ya. Dari mungkin maksud saya seperti ini, ketika saya mengatakan dia pandai menyelesaikan masalah, ketika ada temannya berkonflik atau berdebat, dia mudah mengambil jalan tengahnya dan tidak mau memberatkan teman satunya dan teman satunya. Dia selalu mengambil jalan tengah ya, ketika ada permasalahan dia selalu menyelesaikan dengan baik ya. Jadi posisi dia di tengah-tengah, tidak membela satu, tidak membela satunya lagi, kira-kira seperti itu ya. Dan dia juga apa istilahnya itu juga sering kayak didatangi suatu kemujuran di sini ya, seperti itu ya. Tiba-tiba mungkin dia, maksud saya mungkin pas dia duduk ya, terus mungkin ada kayak tetangga ngasih apa ya, entah ngasih makanan apa, dan dia selalu menerima ya, gitu loh ya, seperti itu ya. Dia juga apa ya istilahnya dia juga secara berpakaian ya, kalau ini dia mengedepankan selalu ingin rapi ya dia ya. Jadi tidak mau yang apa ya yang acak adul ataupun yang lungsut dipakai, dia tidak seperti itu ya. Ya, apalagi ketika dia bepergian ya. Dari maksud saya berada di rumah saja dia tidak mau seperti acak adul ataupun lungsut, maunya dia rapi ya. Biarpun tidak bagus ya bajunya, tetapi minim yang dia yakin itu rapi ya, seperti itu. Nah dia suka ya yang seperti itu. Dan orangnya ini juga apa ya tipenya itu tidak mau bermalas-malasan dalam apa ya istilahnya kayak membersihkan rumah ya. Dia ini apa tidak bisa melihat rumahnya kotor sedikit itu, dia tidak bisa di sini sahabatnya. Selalu ada aja ya, misalnya barang yang istilahnya kurang apa ya kurang pernah ya pada tempatnya, dia selalu menempatkan ya, seperti itu ya dia ya. Energinya seperti itu dia ya. Pemikirannya ya sekali lagi dia apa ya, istilahnya cerdas ya dia ya, dan juga cara berpikirnya itu jauh ya. Sekali lagi dia memang yang energi yang paling menonjol di sini ya, ketika ada masalah ya konflik ya, dia selalu ingin apa istilahnya itu ingin mendamaikan ya, dan dia tidak mau berpihak ke satu sama satunya lagi, dia posisinya di tengah-tengah ya, seperti itu ya orang ini ya. Kalau masalah ujian ya bisa dikatakan ya lumayan ya, banyak ujiannya dia ya orang ini ya, banyak ujiannya ya, dari asmara sampai pekerjaan ya, terkadang dia diuji ya dalam suatu permasalahan, seperti itu dia. Oke. Tetapi dia juga sekali lagi tipenya juga bisa dikatakan ceria ya, stabil ya dia ya. Tetapi dia juga apa ya, kalau Satrawang ini juga terkadang apa ya ketika dia mempunyai niat ya, ketika dia mempunyai niat ya itu sudah dipersiapkan sahabatnya, tetapi terkadang kayak di dalam hatinya itu
apa ya, adanya suatu itu ditunda gitu loh. Maksud saya ketika dia mau bepergian ya, terus sudah disiapkan barang-barang, ketika sudah selesai tuh dalam hatinya tuh terkadang saya kok rasanya kok malas ya mau keluar rumah ya. Seperti itu dia ini ya. Dia jarang apa ya, kalau saya lihat di sini dia cenderungnya itu dominan tidak suka keluar rumah ya. Di sini tidak, ya suka main ya di luar rumah, cuman tidak sering ya, kan ada seseorang itu yang seringnya main terus di luaran rumah. Kalau ini tidak ya, dia kebanyakan berfokusnya di rumah ya, seperti itu. Dan kalau main pun kelihatannya orang ini apa ya, istilahnya itu tidak suka bepergian jauh ya dia ya, seperti itu orang ini ya. Bagus ya juga ya di sini ya, ada keniatan untuk merubah hidup juga di sini ya. Di sini ya, kalau saya terawang terindikasi di sini dia juga disenangi orang ya, punya intuitif. Kalau saya terawang di sini yang akan menemukan apa ya, yang akan menemukan jinlok ya untuk orang ini. Saya katakan di sini untuk zodiak ya, untuk zodiak Aries ya di sini ya. Ini orang ini Aries ya, orang ini ya. Iya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini bersifat prediksi sobat ya, bersifat terawang, bersifat prediksi. Mohon dimaklumi ya, ataupun apa, ketika kalian tidak percaya itu boleh sah-sah saja ya, silakan ya, karena saya sendiri juga tidak memaksa harus percaya ya, karena ini memang apa ya, yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya terawang seperti itu ya. Karena saya mengambil tema ya, istilahnya menarik energi itu memang buat apa ya, 12 zodiak yang dimana 5 energi zodiak terkuat yang bakal mendapatkan jinlok ya, cinta lokasi ya. Seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi ini bersifat umum, general reading ya. Ambil sisi baiknya saja ya, yang tidak baik jangan diambil ya sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Oke, saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.